Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan melakukan pembelajaran menampilkan data dari database, iya kan? Menggunakan coding PHP. Bagaimana caranya? Sangatlah mudah. Langkah pertama, pastikan apa? Sum sudah aktif, ya kan? MySQL sudah aktif. Kemudian langkah berikutnya, pastikan web browser normal. Web browser normal dalam arti ketika kita ketik localhost /phpMyAdmin. Nah, ini nantinya akan keluar database seperti ini. Kemudian setelah normal, kita tentukan dulu. Kita coba lagi. Nah, pastikan dulu localhost /phpMyAdmin. Kemudian kalau sudah normal seperti ini, kita pilih database mana yang ingin kita tampilkan. Kemudian kita pilih misalkan DB/SPP, misalkan database DB_SPP. Kemudian tabel siswa, mau ditampilkan yang di tabel siswa, Pak. Oke. Jadi kita klik tabel siswa, ada apa saja di situ. Nah, ada NISN, NIS, nama, ID kelas, alamat, nomor telepon, ID SPP. Jadi data ini ada dua data, Harkavin dan Maharaj. Kita pengen kita tampilkan. Codingnya sangat sederhana. Langkah pertama, kita buat dulu pembuka PHP-nya. Nah, seperti ini. Ya kan? Kemudian langkah berikutnya, saya buat kasih komentar. Cara ngasih komentar garis miring gini. Ini adalah komentar, tidak dibaca sebagai skrip. Lakukan koneksi ke database. Jadi langkah pertama. Langkah yang kedua, ini komentar. Kalau garis miring ini satu baris dianggap komentar, tidak dianggap coding. Setelah lakukan koneksi ke database, langkah yang kedua, langkah berikutnya adalah ini. Query. Membuat query menampilkan. Query apa? SQL. Menampilkan. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga, kalau garis miring ini sebagai komentar ya, tidak dibaca sebagai skrip, ya kan? Langkah ketiga, setelah kalian membuat query yang SQL menampilkan, langkah ketiga, mengambil data array. Nah, diambil datanya. Kemudian langkah terakhir, yang keempat, setelah array-nya sudah didapat, baru menampilkan berdasarkan kolom. Nah, sudah ada 4 langkah cuma. Ada 4 langkah. Kita simpan dulu ya. File, save. Kita simpan di htdoc. Kita taruh di folder bisa. Kebetulan punya saya buat folder bisa. Ini kita buat namanya view misalkan. View.php. Save. Nah, kita simpan. Ctrl S. Oh, sudah disimpan tadi ya. Kemudian, Pak, bagaimana cara membuat koneksi ke database? Sudah kita pelajari kemarin. Sangat sederhana sekali. MySQL _connect. Gini ya? Connect. Nah, dalam kurung diakhiri dengan titik koma, kan gitu kan? Di sini. Yang pertama apa? Oke, localhost. Yang kedua, root itu nama apa? User. Nama user di database. Ya kan? Kemudian yang ketiga, passwordnya akan kosong database-nya, ya kan? Yang keempat, nama DB, nama database. Nama database-nya apa tadi? DB SPP, ya kan?
Kita simpan Ctrl S. Kita cek. Setiap kalian melakukan sesuatu dicek. Itu namanya menikmati mengcoding. Localhost garis miring bisa kan gitu kan ya? Kemudian kita cari apa ya? View ini ya. Oh ini error. Nah, tidak apa-apa. Setiap masalah error itu hal yang menyenangkan. Jangan dibuat beban, iya kan? Kita baca errornya. Call to undefined function MySQL connect. Saya tidak dapat membaca MySQL connect, ya kan? Oh, ada yang salah di function MySQL connect. Kira-kira apa yang salah nih ya? Iya kan? MySQL Kalau yang versi dulu MySQL biasa. Kalau yang versi PHP yang terbaru itu sudah menggunakan MySQL. Kemudian jangan lupa kita simpan file save. Iya kan? Kemudian kita refresh. Loh. Ada error kan? Artinya koneksi berhasil. Gitu aja, satu persatu diselesaikan kalau mengcoding itu. Langkah berikutnya, oke, sudah beres. Membuat query SQL menampilkan. Nah, membuat query SQL menampilkan, codingnya gini. MySQL _query. Dalam kurung kan ini kan ya? Nah, apa di sini? Variabel? Oh, variabel connect itu isinya kan ini kan ya? Nah, andai kata sama Pak Kaf ini dimasukkan tidak apa-apa, bisa juga. Tapi kan kepanjangan kan? Oke, kita buat variabel aja Pak. Kita simpan dalam sebuah variabel. Misalkan variabel connect, misal sama dengan. Nah gitu. Paham nggak maksudnya nih? Paham. Kemudian di sini tinggal dimunculin sini variabel connect. Nah, kemudian ini apa? Koma apa ya? Koma. Setelah koma apa? Oh, ala kok lebih hafal kalian sekarang ya. Tanda petik. Berarti apa ini? Query-nya. Siapa? Select mau menampilkan semua misalkan atau bintang kalau semua from nama tak? Waduh gitu. Oke, seperti ini. Kita coba apakah coding yang saya tulis ini benar atau tidak. Ini kita pastikan benar. Caranya di copy dulu. Ctrl C. Kemudian kita masukkan ke sini SQL. Kita uji coba. Boleh kita percaya diri tapi tetap perlu diuji coba. Ini saya hapus, saya Ctrl V di sini. Kita coba running. Kirim. Loh, berhasil. Artinya di coding SQL sudah berhasil atau benar atau betul. Ada banyak ataunya ya kan? Nah, sampai sini bingung? Oke, langkah berikutnya, sudah dipastikan SQL sudah benar Pak. Oke, kita simpan lagi. File save. Kita cek, refresh. Apakah ada yang error? Oh, nggak ada yang error. Aman sampai sini ya kan? Kalau misalkan saya salah saja di sini. Nah, seperti ini. Kita simpan Ctrl S. Kita refresh, ada error juga, ya kan? Enggak ada error juga karena pendeteksiannya kalau yang di sini kurang sensitif kalau yang bagian sini. Tapi kalau yang mungkin ini yang kalian ganti, ya kan? Ctrl S, sensitif, baru dia bingung, loh error. Online 5, nggak usah khawatir. Online 5 sudah disiapkan di baris kelima. Ada function ini query. Ini sudah dikasih bocoran nih. Ini ada yang nggak beres di sini. Dikasih bocoran kalian sudah, iya kan? Ya. Oh iya ini query kurang R-nya. Kan gitu kan? Selesai. Tahap kedua selesai. Tahap ketiga. Sampai sini bingung enggak? Enggak ya? Lebih enak lagi kita simpan saja ini dengan variabel baru ya. Kita kasih nama variabel apa kira-kira? Rumus atau yang lain mungkin SQL mungkin ya. SQL sama dengan. Nah,
Artinya apa? Variabel SQL isinya maksudnya ini, SQL-nya ini. Boleh kan ya? Terserah programmernya. Yang penting jangan diawali oleh ini nggak boleh. Diawali angka gini nggak boleh. Angka 1 nggak boleh. Angka 2 nggak boleh. Simbol nggak boleh. Diawali dengan simbol gini nggak boleh. Atau simbol gini nggak boleh. Apa? Huruf A ada apa kalau huruf? Iya, kecuali angka dan simbol. Dan tidak boleh ada spasi. Itu aturan dari variabel. Paham? Oke, ini terserah programmernya. Sudah selesai ini. Kemudian langkah berikutnya mengambil data array-nya. Data array itu gini. Jadi di sini, nah nih kita mau ngambil data setiap. Nah nih ada baris pertama, baris kedua. Jadi array keberapa? Data yang keberapa mau diambil? Ya kasarnya itu array itu ya kita mau ngambil data gitu lah kasarannya. Halusnya itu array ke 0, array ke 1, array kedua. Nah itu artinya kolom pertama mau diambil datanya, kolom kedua mau diambil datanya, kolom ketiga mau diambil datanya gitu. Seperti itu. Intinya mau mengambil data array. Paham maksudnya? Nah, bagaimana codingnya? Ini refresh, error apa tidak? Oh masih error? Oh enggak ya, masih enggak. Caranya, codingnya di sini. My SQL underscore apa? Apa? Oke, fetch. Oke, underscore array. Kan gini kan ya? Dalam kurung, nah seperti ini. MySQL fetch array. Ya kan? Nah, di dalam sini ada petik. Nah, variabel SQL ini yang mau diambilkan ya kan? Variabel SQL. Gini toh. Gak usah petik. Langsungan gini. Cukup ini toh. Saya lihat kerpeannya dulu. Ini ya kan? Ya kan? Langsungan ya. Paham maksudnya? Kita simpan, Ctrl S. Kita refresh. Nah, tidak ada error ya kan? Oke, kita simpan saja. Mengambil datanya ini, kita simpan dengan nama variabel data misalkan. Biar enak. Paham maksudnya? Langkah berikutnya menampilkan berdasarkan kolom. Nah, ini baru menampilkan berdasarkan kolom. Di sini, misalkan saya mau buat variabel ini ada ini yang saya mau tampilkan ini kolom nama ya kan? Kolom nama misalkan atau nih kolom NISN. Kita awali dari yang NISN. Variabel NISN ya kan? Sama dengan variabel data, oke. Siku seperti ini. Ya kan? Nah, di sini kasih petik satu aja. Ini gini aja biar kalian tidak bingung. Ini satu. Ya, saya buat variabel namanya variabel 1. Isinya mengambil data atau array dari kolom NIS. Jadi kalian cek nih, kolom NISN kecil semua ya kan? Nah, kalian masukkan sih NISN. Nah, gini. Jadi variabel 1 ini mengambil data di kolom NISN. Seperti itu. Oke, berikutnya kita buat lagi. Mau ngambil data di kolom apa ya? Nama ya. Oke, kita mau ngambil di kolom nama. Berarti saya kasih nama variabel apa enaknya ya di sini ya? 2 sama dengan variabel data
kurung siku seperti ini, petik nama. Titik koma. Ini nama kolom ya? Wah. Kemudian setelah ini selesai, tinggal diginikan aja. Echo, ya kan? Petik 2. Titik koma. NISN saya adalah, misalkan, ya kan? Variabel 1 dan nama saya adalah variabel 2. Saya simpan, Ctrl S. Ctrl S. Kita coba refresh. Apa yang akan terjadi? Loh, perhatikan. NISN saya adalah dan nama saya adalah dalam prakteknya datanya ada berapa? Ada 2, tapi yang muncul Pak, bagaimana biar muncul 2? Ini yang kita sebut butuh perulangan. Perulangan yang kita pakai adalah while. Paham maksudnya? Kalau kalian tidak pakai while, yang muncul cuma 1 baris saja. Padahal di database barisnya banyak. Bingung nggak maksud saya? Nggak bingung, paham? Nah, jadi Pak, bagaimana solusinya? Kita buat logika perulangan. Menggunakan while. Jadi while itu bukan sebagai masalah, tapi dia membantu kita, ya kan? Pak, bagaimana penulisannya? Nah, di sini kalian tulis while. Nah, awalnya kan ini kan Pak. Ya. Oke. Rumusnya while itu sederhana sekali. Jadi while itu gini rumusnya. While dalam kurung apa syaratnya, hasilnya apa, gitu aja. Ini kondisi, di sini kondisinya bagaimana? Mau diulang tuh ketika kondisinya ya apa? Hasilnya di sini munculin. Jadi selama kondisinya masih terpenuhi, masih ada datanya di dalam sini, maka dia akan terus mengulang. Rumusnya akan terus diulang. Seperti itu. Sehingga logikanya adalah while, ya kan? Variabel data MySQL fetch array SQL. Nah ini, yang kita ulang kan ini kan? Ctrl X, saya letakkan di sini. Nah, selama ini datanya masih ada di SQL, while fetch array itu dia membaca, ada enggak datanya, ada datanya. Seperti itu. Ini titik komanya saya hapus. Paham maksud sampai sini, paham enggak? Jadi dia selama variabel data MySQL fetch array SQL masih ada datanya, kan ada 2 tadi kan? Maka, nah di sini jalanin. Maka mau ngapain di sini? Ini munculin ini. Eko ini juga. Nah ini di dalamnya sini. Ini ketika kalian membuat sebuah rumus, perhatikan ini ada yang aneh. Ini salah kalau diletakkan di sini loh Pak. Salahnya di mana? Membacanya itu ke atas. Contoh nih, variabel 1 oke. Ini terserah programmernya mau membuat variabel 1 ya kan? Ini yang Gary bingung ini, variabel data. Loh, siapa variabel data? Dia bingung nyari di atas ini tidak ada. Kalau ini kan jelas. Perhatikan ini bedanya. SQLi connect. Dia nyari di atasnya ada, nih, langsung ada nemu di atasnya. Paham enggak maksud saya? Kondisi yang sekarang data, tapi dia ada di bawah, induknya ada di sini. Salah. Jadi urut dari atas ke bawah. Yang ini kan kebalik. Data, tapi di sini kan tidak ada datanya kan? Ada di bawah, sehingga ini bisa dibaca error nantinya. Coba Ctrl S. Error. Online 9. Undefined. Online 9. Nih 9. Dia bingung.
ini siapa sih variabel data ini? Ketika saya cari di atas memang nggak ada namanya variabel data, adanya di bawahnya. Paham maksud saya? Sehingga posisi ini, Ctrl X ada di bawahnya ini. Pokoknya di bawahnya baris itu, di dalamnya sini boleh. Nah, ini di dalam kurung. Intinya pokoknya di bawahnya baris yang ini, di baris induknya. Ya kan? Ketika ditelusuri ketemu, data ini siapa? Oh, data tuh ini. Paham maksudnya? Nah, kemudian ya tinggal ini dipindah. Eko ini dipindah. Ctrl X. Nah, saya masukkan di sini. Ctrl V. Nah, ini. Biar enter saya kasih BR di sini. BR. Nanti akan ada data baru. Saya simpan Ctrl S, saya simpan. Saya refresh. Nah, ini saya 1 nama Harkavin Mawira, ini saya 4 nama Harkavin Maharaj. Paham enggak maksudnya ini? Inilah fungsi dari while. Dia melakukan perulangan selama datanya masih ada. Jadi while ini membantu kalian mengambil data berulang-ulang. Terus, loh Pak, kok dia berhenti Pak? Kok sampai 2 baris? Karena di sini cuma 2 baris. Sehingga logikanya dia akan berhenti. While-nya dia akan berhenti. Jadi while itu logikanya gini. Sementara ada data ini, maka jalankan ini, gitu. Kalau datanya sudah kosong, tidak ada yang, maka berhenti, kan gitu cuma logikanya. Perulangan. Nah, biasanya biar mirip dengan ini, biar mirip dengan tabel ini, biasanya saya memunculkannya menggunakan tabel juga. Perhatikan. Bagaimana Pak cara munculkan menggunakan tabel? Untuk kolom yang pertama ini, NISN nama, jangan dimasukkan di dalamnya while. Kalau kalian masukkan dalam while, nanti dia akan ikut berulang. Contoh, nih perhatikan. Misalkan saya mau buat sebuah tabel, biar kelihatan seperti tabel munculnya. Paham nggak maksud saya nih? Oke, di sini karena ini adalah coding PHP di dalam apa ini? PHP di dalam HTML di dalam PHP, maka saya tutup dulu. Kan terputus ini sudah. Ini kan terputus sampai sini kan? Paham nggak maksud saya? Yang ini saya buka lagi. Nah, kemudian ini saya tutup. Nah, di sini di tengah-tengah bukan coding PHP dah. Paham dah maksud saya ini? Saya tutup, harapannya saya nulis coding HTML di sini aman, tidak terkena dalam efek PHP. Sehingga yang coding PHP dari sini ke sini, ya kan? Yang bawah ini Pak, kan ini kan masuk dalam PHP Pak. Ya kita buatin lagi. Pembuka PHP, penutup PHP, artinya ini masuk dalam coding PHP, kan gitu kan? Bingung nggak maksudnya nih? Nah, sehingga saya bisa leluasa nulis di sini HTML. Kan biasanya kalau dalam PHP kan harus berada dalam echo kan? Nah, biar saya nggak terpakut sama echo, langsung saya putus gitu aja. Saya sambung lagi bawah. Paham kan? Sangat paham? Nah, sehingga saya bisa leluasa di sini nulis tabel. Table, ya kan? Ini saya ngasih contoh penulisan tabel yang salah. Border, saya kelihatan garisnya sama dengan 1 misalkan, ya kan? Ada tabel pembuka, pasti ada tabel penutup. Ini otomatis. Kemudian kita buat yang pertama. Apa? TR, ya kan? TR. Baris pertama. Nah, baris pertama, kemudian baris ke 2. Kemudian ada 2 kolom cuma, ya kan? TD pertama namanya NISN /TD. Kolom yang kedua TD nama.
nama ya kan? Nah, yang ini data yang berulang tadi itu, ya kan? TD pertama slash TD. TD yang pertama ini isinya adalah variabel apa? Variabel 1. Sehingga di sini variabel 1 kan PHP kan ya? Saya buka menggunakan PHP. Sulit ini. Oke, gini, sebelum ke tabel misalkan kan rencana saya tuh gini, rencana saya kalau kalian kepusingan, saya hapus lagi. Pusing enggak? Kenapa? Lanjut. Oke. Lanjut? Kenapa saya buka PHP? Kan saya mau menampilin ini kan? Kan dia coding PHP, jadi saya buka lagi di sini PHP. Boleh kan? Jadi sini saya tulis variabel 1. Ah, mulai paham nih dah kalian nih dah. Eko kan gini kan ya? Paham dah maksudnya ini? Nah, yang kedua, ini kan kolom yang kedua yang ini kan nama kan ya? Di sini. Ya kan? Karena saya mau munculin variabel 2 kan PHP kan? Nah, saya buka di sini. PHP kan gitu kan? Saya tulisnya apa sini ya? Eko petik. Oke, variabel 2. Titik koma. Kan gini kan? Nah, sudah sampai sini. Nanti yang terjadi adalah yang akan diulang kan ini. Yang ada di dalam kurung ini, kan kurung ini pembuka, penutupnya kan sampai sini kan? Artinya ini akan berulang. Antara sini sampai sini akan berulang. Saya simpan dulu, Ctrl S. Ini, nanti tabelnya akan berulang tabelnya. Loh nih, Harkavin, NIS nama, Maharaj, NIS nama, kan gini kan? Tidak teratur. Sehingga kalau kayak NIS nama kan tidak perlu kita diulang. Loh, ini tabelnya kok ada yang salah ini, kolom kotaknya nih. Kita cek lagi. Apa ya? Ada yang kurang tak? Ada. Apa ya kira-kira ya? Oh, ala TD ya? Waduh, lebih konsentrasi kalian ya. Loh, kok TR lagi nih? TD ya? Wah, kok luar biasa kalian nih. Ctrl S ya? Kita coba. Ini yang maksudnya Pak Kavin ada yang aneh. Oh, bukan yang itu. Yang mana ya? Oh, alah, TD yang ini ya? Oh, lebih anu sekalian ini sekarang ya? Lebih teliti ya? Gini ya? Ctrl S. Waduh, terima kasih ya. Nah, ini normalnya kan? Ini yang dimaksud sama Pak Kavin, NIS nama kan tidak perlu diulang kan? Paham maksud saya? Sehingga jangan dimasukkan di dalam kurung kurawal. Yang di dalam kurung kurawal itu yang jadi yang berulang hanya di yang mana yang pengen diulang, yang mana berarti? Isinya ya kan? Pertanyaan Pak Kavin, yang pengen diulang itu yang mana? Di baris keberapa? 16. Kan cukup ini saja yang pengen diulang. Paham dah maksud saya? Sehingga ya kan? Yang ini antara sini sampai sini, ini jangan di dalam kurung kurawal. Diletakkan di luarnya kurung Saya Ctrl X. Saya letakkan di atas sini, pokoknya di luarnya kurung kurawal di sini. Ctrl V. Paham tak maksud saya? Paham? Kemudian yang berikutnya, antara sini sama sini kan tidak perlu diulang kan? Ctrl X. Saya letakkan setelahnya ini, kurung kurawal. Nah, di sini Ctrl V. Nah, ini slash, ada slashnya nih, nah gini. Paham maksud saya?
Ini kan tidak perlu diulang kan yang ini kan? Kalau diulang nanti TR-nya TR slash TR nggak cocok kan nanti kan? Yang perlu diulang kan hanya ini saja kan? Yang perlu diulang kan? Baris ini saja. Paham dah maksud saya? Saya simpan Ctrl S. Nah, jadinya nanti kayak gini. Loh, error kan? Kita cek lagi halaman 10 errornya. Nggak usah khawatir. Kita cek lagi 10. Loh, ini kok error ya? Kenapa ya? Karena dia masuk dalam PHP. Sehingga harus dikeluarkan dulu ya kan? Kalau kalian tidak mau mengeluarkan, tambahkan saja echo. Petik 2. Tapi kalau di dalam echo ini nggak boleh petik 2, tapi petik 1. Yang sini. Biar enggak crash. Di sini petik 2 titik koma kan gitu kan? Paham? Nah, yang ini juga ditambahkan echo. Echo petik 2. Di dalam ini kan tidak ada petik 2, sudah aman. Kasih petik 2 titik koma. Paham enggak maksudnya ini? Loh, Pak, yang ini Pak perlu echo enggak yang ini? Enggak usah karena dia sudah di luar PHP. Kita simpan. File save. Kita refresh programnya. Loh, masih error kan? Enggak apa-apa. Memang sengaja nih. Kita cari sampai ketemu ya kan? Halaman 20 baris ke-20. Enggak apa-apa. Ini kan nih. Syntax error unexpected token garis miring. Online 20. Semakin banyak error semakin seneng, ya kan? Jangan sedih. Mental programmer kan seperti itu, ya kan? Pantang menyerah. Nah, baris 20. Apa kira-kira yang salah ya? Ada slashnya loh. Mental programmer ya kan? Mental programmer. Error lagi, gak usah putus asa ya kan? Error lagi kita cari sampai ketemu. Loh, udah error. Paham? Misalkan kita mau menambah data di sini, misal kita mau NISN misalkan 5. NIS-nya ini 7 misal. Nama Nipo misalkan ya kan? Adik kelas 8. Alamat Keraksaan Kampung Madura. Nomor 20. Misal. Nomor telepon sekian. ID ISP sekian. Kita kirim. Nah, sudah masuk, kita lihat di browse atau jelajahi. Datanya sekarang ada berapa? Ada 3. Ketika kita refresh yang ini seharusnya 3. Oke, terima kasih. Itu adalah penjelasan tentang menampilkan data. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.